Shalom, pemirsa dan juga jemaat Tuhan, jemaat GBI Golden Fatwawati. Apa kabar hari ini? Kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, apapun situasi yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tetap percaya penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Ayo sama-sama pagi hari ini, kita mau sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Dan kita mau katakan puji ini sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kalau kau yang ada di rumah-rumah boleh bergoyang kanan kiri buat Tuhan Yesus. Dengan iman yuk sama-sama katakan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini dengan iman. Kita mau naikkan, nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Sekarang kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab.
1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak diagungkan. Dia layak terima segala pujian sembah kita. Kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar. Ayo masing-masing naikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Kau layak, oh kami tinggikan nama-Mu. Kau fokus pujian sembah kami, haleluya. Kalau kita hidup karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, dan engkau dan saya, kita semua hidup untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, oh sana. Oh kita mau katakan pujian ini sama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Katakan dengan iman, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang
sekali lagi sama-sama katakan pujian ini dari awalnya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Haleluya, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Oh, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Yesus yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus, Engkau layak, Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Yesus, Engkau layak, Kau yang layak. Hanya Yesus yang layak. Kau layak disembah dan kebenaran. Oh, Kau yang Yesus layak disembah. Kau yang layak. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau layak Tuhan, ditinggikan nama-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah, Engkau yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit, percaya Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Engkau yang bisa doa dalam bahasa roh, ayo sama-sama bangun manusia rohmu hari ini. Urabakan we worship you, Lord. Hallelujah. Kami serahkan hati kami Tuhan. Kami untuk meninggikan nama-Mu Yesus, Raja kami. Haleluya. Syakarala bara 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 bara. Muriala batakan arabasande. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kami sanjung Yesus Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me. How great is our
Jesus name above all names. Jesus name above all names. You are worthy. Oh, praise and my heart will sing how great is our God. Jesus name above all names. Oh, Jesus name above all names. You are worthy. You are worthy. Oh, of praise and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, all will sing, how great is our God. Sekali lagi yuk katakan pujian ini di rumah-rumah. How great is our God. How great, oh how great is our God. Sing with me, oh how great. And all will sing, how great is our God. And all will sing, how great, and all will sing, how great, and all will sing, and all will sing, how great, oh, and all will sing, and all will sing, how great, how great is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau besar, Engkau ajaib, Engkau layak diagungkan. Haleluya. Pemirsa di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau deklar sama-sama tentang Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, jemaat GBI Fatmawati yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan saudara semua walaupun secara online. Mari kita buka hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bisa beribadah secara online. Dan kami membuka hati kami untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar, karena kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk merubah kehidupan kami. Tuntun hamba-Mu Roh Kudus, biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu seturut dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Promise of God, janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa Alkitab itu adalah buku janji, di mana berisi begitu banyak janji Allah di dalam kehidupan kita bagi setiap anak-anaknya. Bahkan seorang teolog pernah menyelidiki bahwa di dalam Alkitab itu ada kurang lebih 30.000 janji yang diucapkan oleh Tuhan. Dan janji itu berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
Nah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan mengucapkan janjinya, Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Allah selalu serius dengan setiap janji yang Dia ucapkan kepada kita. Nah, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah begitu serius dengan janjinya, sehingga Dia mengikatkannya dengan sumpah. Dan dikatakan apa? Bahwa janji dan sumpahnya itu tidak pernah berubah-ubah. Dan Allah tidak mungkin berdusta, dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan berjanji akan sesuatu, Tuhan sangat serius dengan janjinya. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan itu? Kita harus percaya kepada janji yang Tuhan ucapkan. Kita harus percaya terhadap setiap janji-janji yang Tuhan katakan. Seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan, bukan karena janji Tuhan itu kurang berkuasa, bukan karena Allah itu mengingkari janjinya, tetapi karena seringkali kita kurang percaya. Seandainya kita percaya kepada janji Tuhan, maka saya ingin katakan kehidupan kekristenan kita pasti akan menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat pada hari ini sifat-sifat dari janji Allah, supaya ketika kita memahami janji Allah ini, kita bisa dengan mudah menerapkannya, dan akhirnya kita menjadi orang yang menerima janji Allah dan mengalami janji Allah dalam kehidupan kita semua. Mari siapkan hati kita untuk kita bisa menerima berkat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, sifat janji Allah yang pertama, yaitu God's promises are credible. Janji-janji Allah itu dapat dipercaya. Saudara-saudara, bagaimana saudara bisa percaya pada saat seseorang mengucapkan janji kepada saudara? Tentu kita bisa percaya kepada janji seseorang yang diucapkan kepada kita harus ada dasarnya. Nah, apa dasarnya kita bisa percaya kepada janji seseorang yang diberikan kepada kita? Yang pertama, kita akan lihat dulu siapa orangnya, bagaimana kredibilitasnya, bagaimana track recordnya. Apakah orang ini orang yang mudah berjanji, tetapi dia tidak menepati? Dari 10 janji yang diucapkan, berapa yang dia tepati? Seandainya kita melihat orang yang berjanji kepada kita, ternyata pribadinya, karakternya adalah orang yang tidak pernah menepati janji, atau orang yang jarang menepati janjinya, maka dengan mudah ketika dia mengucapkan janji sama kita, kita dengan mudah untuk tidak percaya. Kita akan ragu-ragu untuk mempercayai janji yang diucapkan kepada kita. Jadi kita akan memperhatikan siapa yang berjanji kepada kita, bagaimana karakternya, apakah dia orang yang setia untuk menepati janjinya, atau dia orang yang selalu lalai menepati janjinya. Dan hal lain yang kita harus perhatikan ketika seseorang berjanji kepada kita adalah kemampuan orang itu untuk menepati janjinya. Apakah orang ini punya kemampuan untuk menepati janjinya kepada kita? Nah, saya kasih contoh begini, saudara. Apabila ada seseorang teman yang berjanji kepada saudara, minggu depan saya akan beliin kamu mobil ya, minggu depan saya beliin mobil baru buat kamu. Nah, kemudian ketika kita melihat orang ini yang berjanji sama kita, kita lihat ternyata orang ini pun hidup sehari-harinya susah. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu dilewati dengan susah payah. Bahkan orang ini adalah orang yang punya banyak pinjaman. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, untuk dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia pun harus ngutang sana, ngutang sini. Tapi orang yang sama itu berjanji kepada kita, minggu depan saya beliin mobil. Dan orang ini pun tidak punya mobil, bahkan motor pun dia tidak punya. Kemana-mana dia harus naik kendaraan umum. Saya tidak mengecilkan, tetapi saya ingin kita berpikir secara logis. Waktu orang seperti ini berjanji kepada kita, tentunya agak sulit untuk kita mempercayai. Agak sulit untuk kita bisa percaya bahwa dia bisa membelikan kita mobil, karena kita melihat kehidupan sehari-harinya pun susah.
kemampuannya untuk menepati janjinya diragukan, saudara. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa Alkitab itu berisi buku janji. Bagaimana kita bisa mempercayai janji-janji di dalam firman Tuhan? Kembali lagi kepada yang tadi saya katakan, kita perlu melihat karakter orang yang berjanji. Siapa yang berjanji? Yang berjanji adalah Tuhan. Bagaimana karakternya Tuhan? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk menepati janjinya? Nah, saya ingin kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan yang menjanjikannya, setia. Di sini kita bisa melihat karakter Allah. Allah adalah Allah yang setia. Dan Ibrani 10 ayat 23 itu mengacu kepada janji Tuhan. Sebab Allah yang menjanjikannya itu setia. Artinya apa? Allah punya karakter. Dia tidak pernah lupa akan setiap janji yang dia ucapkan. Dan juga dia Allah yang setia untuk melakukan apa yang sudah dia janjikan. Sehingga ini membuat kita bisa percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Karena pribadi yang mengucapkan janji itu adalah Allah yang setia, tidak pernah lupa kepada janjinya, tapi juga Allah yang setia untuk melakukan setiap perjanjian yang diucapkan kepada kita. Dan kita tahu bahwa Allah juga adalah Allah yang mampu untuk melakukan segala perkara. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ditegaskan di dalam ayat ini bahwa Allah bukanlah manusia. Kenapa kok mesti ada kalimat Allah bukanlah manusia? Sebab Allah tahu ada begitu banyak manusia yang mengucapkan janji dan tidak menepati. Dan ada banyak di antara kita yang kecewa kepada janji-janji yang diucapkan oleh orang lain yang ternyata tidak terjadi dalam hidup kita. Mereka begitu mudah mengucapkan janji dan mereka begitu mudah untuk melupakannya. Dan di sini ditegaskan bahwa Allah bukanlah orang seperti itu. Allah bukanlah pribadi dengan karakter seperti itu. Allah bukanlah manusia dan Allah tidak berdusta. Dan dikatakan di dalam kalimat terakhir, masakan Tuhan berjanji atau berbicara dan dia tidak melakukannya dan tidak menepatinya? Dari ayat-ayat ini sebetulnya kita bisa yakin terhadap setiap janji Tuhan di dalam Alkitab. Bahwa Allah bukan Allah yang berdusta, Allah bukan Allah yang gampang melupakan apa yang dia janjikan. Dan terlebih lagi yang penting adalah Allah punya kemampuan untuk melakukan apa yang dia janjikan. Allah punya kemampuan untuk menepati apa yang dia janjikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Alkitab katakan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu juga punya pengalaman bagaimana mereka melihat bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Saya berikan beberapa contoh pengalaman daripada tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Yosua. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45, firman Tuhan berkata demikian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua menyaksikan bahwa janji Allah yang diucapkan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa, itu tidak ada yang tidak digenapi. Bahkan ditegaskan oleh Yosua, semuanya terpenuhi. Tidak ada satupun yang lolos. Tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Nah, siapa lagi tokoh Alkitab yang memberikan kesaksian tentang bagaimana Allah setia menepati janjinya? Seorang raja yang luar biasa yang namanya Salomo. Salomo juga memberikan kesaksian bagaimana Allah adalah Allah yang setia menepati janjinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Sekali lagi, Salomo memberikan kesaksian, tokoh yang lain
Tadi Yosua, sekarang Salomo memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan menepati tepat seperti yang Tuhan firmankan, tepat seperti yang Tuhan janjikan. Dan dari semua yang sudah dijanjikan, Salomo menyaksikan, memberikan bukti kepada kita, tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya apa? Tuhan tidak lupa dan Tuhan setia memenuhi janjinya, tepat seperti yang Dia katakan. Satu lagi saudara, seorang raja juga, namanya Raja Daud. Dia menggambarkan janji Tuhan itu seperti apa. Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, Daud berkata apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Daud memberikan kesaksian bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang teruji. Dia melihat lewat pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan berjanji, dan janjinya adalah janji yang teruji. Janjinya adalah janji yang sudah dibuktikan tepat. Bahkan dikatakan apa? Seperti perak yang teruji yang 7 kali. Kita tahu bahwa 7 di dalam Alkitab adalah angka yang sempurna. Sehingga Daud ingin mengatakan bahwa janji Allah adalah sempurna. Kita tidak perlu meragukan janji Allah, sebab janji Allah itu sudah teruji. Itu yang Daud lihat di dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ragu kepada janji Allah untuk memelihara kehidupan kita, untuk menolong kita, untuk membangkitkan kita kembali, untuk memulihkan kita. Apapun janji yang Tuhan ucapkan, janji Allah dapat dipercaya. Dan ini sudah dibuktikan lewat tokoh-tokoh Alkitab yang hidup lebih dulu dibandingkan dengan kita ribuan tahun yang lalu. Ini yang pertama, sifat dari janji Allah. Janji-janji Allah itu adalah janji yang bisa dipercaya. Yang kedua, God's promises are conditional. Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Nah, apa maksudnya Pak? Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Artinya sangat mudah saudara, sangat sederhana. Ketika kita memenuhi persyaratannya yang Tuhan berikan, maka janji itu akan digenapi di dalam hidup kita. Nah, banyak orang berdoa dan mengutip ayat. Tidak ada salahnya berdoa dan mengutip ayat. Tetapi yang salah adalah banyak orang mengutip janjinya, tetapi tidak memperhatikan persyaratannya. Sebab seringkali sebelum janji itu diberikan, Tuhan memberikan dulu persyaratannya. Tuhan memberikan dulu kondisinya. Apa yang harus dikondisikan untuk janji ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Sehingga orang hanya mengutip ayat-ayat yang berkenan di hatinya, ayat-ayat yang terdengar enak di telinganya, yang menguntungkan bagi dia. Sehingga ketika ayat-ayat janji Tuhan itu tidak terjadi, banyak orang menjadi kecewa. Jangan terlalu cepat menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah salah. Bahkan jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi kita harus mengoreksi diri kita, apakah sebelum janji ini diucapkan, itu ada persyaratan yang Tuhan berikan supaya janji ini bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang keempat, saya berikan satu contoh tentang janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menurut saudara, mana yang termasuk janji Tuhan? Ayat 3 atau ayat 4? Kalau saudara menjawab ayat 4, saudara benar. Ayat 4 itu adalah janji. Dikatakan Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tetapi jangan mengutip hanya ayat 4 saja. Sebab di dalam ayat yang ketiga, di situ Tuhan memberikan panduannya, syaratnya. Bagaimana Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu? Ayat 3 berkata apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita berlaku yang baik, kalau kita berlaku setia, kalau kita bergembira di dalam Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Kata maka itu berarti akibat. Berarti sebelum kata maka itu adalah sebabnya. Kalau kita melakukan ayat 3, maka ayat yang keempat akan terjadi dalam hidup kita. Satu ayat lagi yang sering dikutip oleh orang Kristen adalah Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus.
Nah, banyak orang kutip ayat ini, saudara. Ketika dia kekurangan uang, ketika dia dalam keadaan ekonomi yang lemah, dia sering kutip ayat ini. Tetapi kita perlu juga tahu, mengapa janji ini diucapkan kepada jemaat di Filipi. Kita perlu tahu backgroundnya, bahwa janji ini tidak berlaku untuk semua orang. Tetapi kenapa janji ini Tuhan berikan kepada jemaat di Filipi? Bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang suka untuk memberi, saudara. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat mendukung pelayanan Paulus, pelayanan pekabaran Injil. Mereka suka memberi. Bahkan pada saat jemaat lain tidak memberi, jemaat di Filipi ini tetap setia untuk mendukung pekabaran Injil, membantu penginjilan dari Paulus. Karena itu saudara-saudara, untuk jemaat yang demikian, untuk orang-orang yang suka memberi, untuk orang-orang yang suka menabur, untuk orang-orang yang suka mendukung pelayanan, mendukung pekabaran Injil, maka Tuhan berjanji. Tuhan katakan apa? Bahwa Allahku, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Kamu gak usah takut waktu kamu menabur, karena kamu mendukung pelayanan, karena kamu suka membantu pekabaran Injil. Maka Tuhan berjanji untuk memenuhi segala keperluan orang-orang di Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini tidak berlaku untuk orang-orang yang pelit. Ayat ini tidak berlaku untuk orang-orang yang selalu menyimpan semuanya sendiri, orang-orang yang tidak suka menolong, orang-orang yang tidak suka menabur. Tetapi ketika saudara menjadi orang-orang yang suka menabur, mendukung pelayanan, mendukung pekabaran Injil, seperti jemaat di Filipi, maka ayat ini berlaku untuk saudara, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, ayat ini juga hanya berlaku untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan di dalam kitab Filipi, saudara akan menemukan kata di dalam Kristus Yesus itu begitu banyak. Jadi ada janji-janji yang hanya berlaku kalau kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berlaku di dalam Kristus Yesus. Kalau kita menuruti perkataan Tuhan, menuruti peraturan-peraturannya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita jika kita berjalan di dalam Kristus. Dan juga di dalam ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kita bisa menanggung segala perkara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janji Allah adalah janji yang bersyarat, penuhi syaratnya. Janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Saya ingat ada kisah seorang ibu janda miskin yang tinggal di sebuah desa di Eropa. Ibu ini hidup di dalam kemiskinannya, dan seringkali ketika musim dingin, ibu ini tidak menyalakan pemanas sepanjang hari, sebab dia tidak mampu membayar biaya listriknya, saudara. Nah, tetangga-tetangga itu suka memberi bantuan kepada ibu ini. Ya, dan satu kali ada seorang tetangga yang main ke rumah ibu ini, ngobrol-ngobrol, dan ternyata ibu ini punya seorang anak yang tinggal di negara lain, cukup jauh dari tempat tinggal ibu ini. Dan anaknya ini adalah seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil dan kaya raya, saudara. Jadi anaknya kaya raya, ironisnya ibu ini hidup di dalam kemiskinan. Nah, waktu seorang tetangga ini main ke rumah ibu ini, tetangga ini bilang, kamu kan punya anak kamu tuh kaya. Kenapa anak kamu tuh gak pernah main ke rumah kamu, ngunjungin kamu? Dan ibu janda ini bilang, oh ya, anak saya itu sibuk sekali. Dia seorang bisnismen yang berhasil. Kadang-kadang dia gak punya waktu libur. Jadi hari-harinya disibukkan untuk bekerja. Tidak mengapa, kata ibu janda ini. Walaupun dia tidak mengunjungi saya, tetapi minimal sebulan sekali, dia itu rutin untuk mengirimkan surat kepada saya, menanyakan saya bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Dan ibu ini menunjuk kepada setumpuk surat yang ada di ruangan itu. Tuh suratnya ada di situ, ada setumpuk surat, saudara. Nah, tetangganya ini agak kepo. Saudara tahu ya, kepo ya. Akhirnya dia bilang sama ibu ini, boleh gak saya lihat suratnya? Boleh, baca aja, nggak ada rahasia kok. Dan tetangganya ini mengambil surat itu, saudara, dan kemudian mulai membuka satu-satu. Dan dia buka amplopnya, surat yang pertama, ada lipatan kertas, dan waktu dia buka lipatannya, dia mau membaca isinya, ternyata di dalam lipatan itu ada sebuah kertas yang lain. Kertasnya agak panjang, saudara, agak lebar, dan saudara tahu itu apa? Itu adalah sebuah cek. Tapi ibu ini nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah cek.
Dan akhirnya tetangga ini kaget, lah ini ada sebuah cek. Kemudian dia buka surat-surat yang lain, sampai semua surat dibuka. Ternyata setiap kali anaknya mengirim surat, anaknya menyertakan sebuah cek di dalam surat itu. Namun ibu ini tidak mengerti, sehingga dia tetap hidup di dalam kemiskinannya. Karena apa? Karena ceknya nggak pernah ditukar. Syarat cek itu bisa jadi uang, yaitu ketika cek itu ditukar di bank. Setelah dihitung-hitung sama tetangga ini, ternyata begitu banyak uang yang dimiliki ibu ini. Dan tetangga ini bilang, "Bu, ibu itu seharusnya orang yang paling kaya di desa ini." Tapi ironisnya ibu itu hidup di dalam kemiskinan. Nah, saudara-saudara, seringkali kita hidup seperti ibu ini. Sesungguhnya di dalam Tuhan kita adalah orang yang diberkati, orang yang dipelihara, bahkan lebih daripada rata-rata. Setiap janji Tuhan itu bagaikan cek. Bagaimana kita bisa menikmati cek itu? Kalau kita memenuhi persyaratannya, kita bawa cek itu ke bank, kemudian bank menukarkan cek itu dengan sejumlah uang sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Janji Tuhan bagaikan sebuah cek. Namun ketika kita tidak memenuhi persyaratannya, maka kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa sifat dari janji Allah? God's promises never fail. Janji Allah adalah janji yang tidak pernah gagal. Saudara-saudara, sifat dari janji Allah itu adalah tidak dimungkinkan adanya kegagalan. Roma 9 ayat 6a berkata demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Satu ayat lagi ya, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Perhatikan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Yesaya berkata apa? Bahwa dia akan berhasil dalam segala yang kusuruhkan kepadanya. Tidak dimungkinkan adanya kegagalan dari firman Tuhan, dari janji Tuhan, asal, ingat, kita memenuhi persyaratannya. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang luar biasa sampai hari ini. Padahal kita tahu bahwa banyak orang Israel yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita pergi ke Israel, ada tour guide-nya, mereka bisa terangkan kepada kita sejarahnya, tetapi tidak banyak mereka yang benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan kembali dan menjadi juru selamat. Mereka masih menantikan Mesias. Tetapi kenapa bangsa Israel itu diberkati? Nah, kita lihat janji yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan janji Allah ini diteguhkan lagi di dalam Roma pasal yang keempat ayat 13. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan buat saudara. Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa dunia ini akan menjadi milik Abraham. Allah telah berjanji begitu bukan karena Abraham taat kepada hukum agama Yahudi, tetapi karena ia percaya kepada Allah, sehingga ia diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Kenapa bangsa Israel begitu diberkati? Padahal banyak di antara mereka belum bertobat. Satu jawabannya, karena Allah sudah berjanji. Dan janji Allah tidak mungkin gagal. Karena itu kita melihat dimanapun orang Israel, orang Yahudi berada, mereka menjadi orang-orang yang besar dan orang-orang yang hebat. Dan orang-orang yang kaya. Saya berikan beberapa nama, saudara. Larry Ellison adalah salah satu orang terkaya. Dan kalau saudara melihat garis keturunannya, maka saudara akan menemukan bahwa dia punya darah Yahudi. Kemudian Mark Zuckerberg, penemu Facebook yang sering kita pakai, dia juga adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, saudara. Bill Gates yang menemukan Microsoft, itu juga adalah keturunan Yahudi. Kemudian apa? Penemu Google, seorang yang bernama Larry Page, itu juga adalah seorang keturunan Yahudi. Saudara jangan tertipu oleh namanya barat kok Pak, namanya nama ke barat-baratan, kenapa? Kok Bapak bilang orang Yahudi? Ya mereka lahir di negara bukan Israel. Tetapi kalau saudara menyelidiki garis keturunannya, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang hebat ini adalah keturunan Yahudi. Bahkan
Di dalam dunia penemuan, itu banyak didominasi oleh orang Yahudi. Salah satunya adalah Albert Einstein. Orang Yahudi yang menjadi ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Kenapa ini terjadi? Kenapa ada banyak orang-orang Yahudi yang hebat? Itu semua terjadi karena apa? Karena sebuah janji. Allah sudah terlanjur berjanji, dan janji Allah tidak dimungkinkan untuk gagal. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada janji Allah. Tetapi saudara juga mesti memahami sifat dari janji Allah ini. Janji Allah adalah janji yang bisa dipercaya. Janji Allah adalah janji yang bersyarat. Janji Allah tidak mungkin gagal ketika saudara memenuhi persyaratannya. Karena itu saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan ketika saudara percaya dan melakukan, maka biarlah janji-janji itu saudara alami dalam hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu supaya iman mereka dibangkitkan dan mereka percaya bahwa janji Allah tidak mungkin gagal ketika kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati setiap mereka supaya mereka juga bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di masa pandemi ini, bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam segala musim, Tuhan tetap bekerja di dalam segala situasi, dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan aku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, dengan iman katakan, tidak menimpa aku. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan indah dengan kudus, mulai hari ini sampai Yesus datang jemput kedua di awal permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan, amin. Puji Tuhan.